Ya, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya dengan Ibu Desti, salah satu rekan saya di SMP 41 Atap Buntu Malangka. Beliau mengampu mata pelajaran seni budaya di kelas 7. Betul ya, Bu ya? Iya betul Pak. Iya. Jadi pada pagi hari ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi dalam rangka supervisi akademik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mamasa. Jadi saya akan bercakap dengan Ibu tentang persiapan dalam melaksanakan proses pembelajaran ya. Iya Pak. Yang jika Tuhan berkenan mungkin akan dilaksanakan pada minggu depan, tepatnya pada hari Selasa. Ya Bu ya? Iya Pak. Ya. Jadi bagaimana kabar Bu pada pagi ini? Ya puji Tuhan baik. Ya. Ya, puji Tuhan ya Bu ya kalau saat ini dalam kondisi yang baik. Ya. Mungkin dalam percakapan ini ada beberapa hal penting yang kita akan percakapkan sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran sebagaimana jasa di kelas 7 Bu ya. Iya di kelas 7 Pak. Ya, nanti Bu dalam pembelajaran materi apa yang akan disampaikan di kelas ini? Iya jadi materi minggu depan yang sudah saya siapkan itu Pak ada di unit 2 bermain alat musik sederhana, tepatnya di pembelajaran 2 yaitu ayo berlatih alat musik harmonis pianika Pak. Jadi itu materinya. Berarti pada intinya permainan pianika Bu ya? Iya permainan pianika. Pianika salah satu alat musik harmonis yang ada di mungkin akan dipelajari dalam materi di kelas 7. Terus Bu ya, kira-kira dalam pembelajaran nanti tentunya ada tujuan pembelajaran yang dicapai, bisa dijabarkan ya Bu bagaimana tujuan pembelajaran nanti? Iya, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, yaitu ya yang pertama Pak, peserta didik mampu memainkan alat harmonis pianika dengan teknik yang benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami cara untuk menggunakan musik instrumen secara bertahap. Kemudian juga ada peserta didik mampu untuk memainkan lagu sederhana dengan menggunakan beberapa jenis genre dan gaya musik. Kemudian yang keempat Pak, peserta didik memiliki kebiasaan baik dan rutin dalam berpraktik musik. Jadi itu kira-kira tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran ini. Terima kasih Bu, dan ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Iya. Ya, selanjutnya Bu, dalam pembelajaran kan ada area-area pengimbangan yang hendak dicapai ketika kita melakukan pembelajaran salah satu materi. Ya, dalam pembelajaran kali ini bagaimana area pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat memberikan materi tentang alat musik harmonis pianika ini? Iya, jadi adapun area yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran ini Pak, saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual dalam penyampaian materi yang jelas dan mudah dipahami oleh murid-murid. Kemudian saya juga akan menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid Pak. Ya, berarti nanti akan lebih terarah ke diferensiasi ya? Iya Pak. Diferensiasi. Kemudian Bu, tentunya ketika akan melaksanakan pembelajaran, Ibu kan pasti melakukan persiapan-persiapan, dan persiapan ini pasti ada langkah-langkah, ya. Iya. Ya, bagaimana langkah-langkah atau strategi yang sudah disiapkan oleh Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran nanti? Ya, berbicara tentang strategi Pak, di sini saya pastinya saya akan menyusun modul sebagai bahan pedoman saya, menyusun modul dengan lengkap agar murid lebih memahami dan mudah menyelesaikan masalah
yang konseptual. Kemudian saya juga akan menyiapkan materi dan lembar kerja sesuai dengan kebutuhan belajar murid, Pak. Berarti akan ada beberapa langkah yang Ibu lakukan untuk mempermudah dalam pembelajaran, Ibu ya. Iya. Dan saya kira memang itu adalah hal yang baik, hal yang penting bagi seorang guru sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian Bu, mungkin ini yang pertanyaan terakhir dalam percakapan observasi kita saat ini. Tadi kan sudah disinggung terkait dengan area pengembangan di pembelajaran berdiferensiasi. Bisa dijelaskan Bu, kira-kira Ibu akan menerapkan diferensiasi apa? Apakah dalam bentuk konten atau proses atau produk? Iya Pak, jadi seperti yang saya singgung tadi bahwa di dalam pembelajaran saya itu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi diferensiasi saya berfokus pada diferensiasi proses, Pak. Jadi saya jelaskan sedikit, nanti itu dalam proses pembelajaran saya akan menyuruh murid-murid untuk ada beberapa murid yang maju ke depan untuk bermain pianika. Nah, yang lainnya karena kan minggu yang lalu sebenarnya materi pembelajarannya yaitu tentang menjadi juri. Jadi saya akan gabungkan kedua materi pembelajaran ini. Saya akan lakukan secara bergilir kepada murid. Ada yang bermain pianika di depan kelas, kemudian ada yang menjadi juri. Jadi misalnya si A bermain pianika di depan, jadi si B bermain menjadi juri. Kemudian ketika si A yang menjadi juri, si B yang bermain pianika. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Oh ya, berarti dalam konteks ini mungkin Ibu akan lebih banyak melakukan diferensiasi proses ya, Iya Pak. Dan ya mungkin bisa digabungkan dengan diferensiasi konten nanti dalam pembelajaran. Iya rencananya. Ya, saya kira apa yang Ibu lakukan itu sangat luar biasa. Semoga nanti bisa diterapkan, dan saya yakin bahwa ketika kita melakukan hal seperti ini dalam persiapan proses pembelajaran, pasti akan membuahkan hasil pembelajaran yang maksimal. Ya, semoga sukses ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Bu atas percakapan hari ini. Iya, terima kasih kembali Pak. Ya, selamat pagi. Pada saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Desti. Dia akan mengajar di kelas 7 untuk mata pelajaran seni budaya dalam praktek pembelajaran observasi yang akan kami lakukan secara bersama-sama. Bagaimana Bu? Sudah siap? Siap Pak. Ya, semoga sukses ya Bu. Iya Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ayo kita segera ke kelas. 1, 2, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Sudah berdoa atau belum? Sudah. Sudah berdoa ya? Hari ini hadir semua, Cik. Tidak ada yang tidak hadir? Yang belum semua. Hadir semua ya? Oke. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, seni musik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang, silakan dibaca. Memainkan alat musik sederhana. Ya, memainkan alat musik sederhana. Jadi hari ini kita akan masuk di memainkan alat musik sederhana, yaitu ayo berlatih alat musik harmonis pianika. Jadi ini yang saya bawa ini adalah alat musik pianika. Ada dari adik-adik sekalian yang sudah pernah melihat pianika sebelum saya membuka ini? Sudah pernah melihat? Sudah atau belum? Belum. Ya sudah. Desti, silakan berdiri. Jelaskan ke teman-temannya bagaimana bentuknya pianika. Ya, silakan kasih besar ya supaya didengar semua temannya. Bentuknya pianika seperti apa? Ya, seperti piano. Cuman yang menjadi perbedaannya adalah ukurannya ya. Ukurannya pianika lebih kecil. Terus kalau piano tinggal ditindis, ya sudah bunyi. Sementara kalau pianika itu
ada pediknya seperti ini. Jadi pianika itu harus ditiup dulu baru ditindih seperti ini. Jadi cara membunyikan pianika itu seperti ini. Nah, kita masuk di bagian pertama. Pengenalan pianika. Kelihatan semua toh? Nah, pianika adalah alat musik tiup dengan suara mirip harmonika. Tapi pianika itu memakai touch keyboard. Pianika dapat digunakan untuk bermain melodi, pengiring melodi ataupun membentuk akord utama. Jelas? Jelas. Nah, lanjut. Ini ada jenis-jenis pianika. Nah, ada alto, ada bass, kemudian ada juga sopran. Ada 3 jenis pianika yaitu bass, alto, dan sopran. Nah, lanjut. Jelas ya, pianika sopran letak nadanya pada not bawah, ya. Kemudian ada bagian-bagian pianika, yaitu pipa atau lubang tiup ini. Pipa atau lubang tiup, kemudian ada selang tiup, kemudian ada badan pianika, jelas ya. Kemudian ada touch putih, ada touch hitam, kemudian ada lubang keluar udara atau respirasi, dan tombol keluar udara. Jadi sangat jelas ya bagian-bagian pianika. Nah, kemudian ada dasar-dasar bermain pianika. Nah, ada beberapa posisi dalam memainkan atau memegang pianika. Yang pertama, pianika bisa ditaruh di atas meja, kemudian dimainkan kayak begini. Nah, kemudian yang kedua, pianika bisa dipegang sambil dimainkan. Kemudian pianika juga bisa dipegang begini. Ini ada cara memainkan atau memegang pianika. Untuk mempersingkat waktu, karena saya kira semuanya sudah tahu ya pengenalan pianika, bentuknya, kemudian bagian-bagian pianika dan cara memegang. Sekarang silahkan adik-adik sekalian bergiliran maju ke depan, kemudian mainkan pianika dari do sampai si. Tapi karena mungkin kurang higienis ya kalau baku ganti-gantian meniup, jadi setiap yang datang ke sini cuci dulu pipanya baru mainkan. Dimulai dari Nesi, silakan maju ke depan. Do re mi fa sol la si do.
do re mi fa sol la si do. Ya, Andira, silakan maju ke depan. Ya, Wanti. Herbi. Ya, Anggun silakan. Ya, Master. Ya, semua saudara kebagian ya. Sudah semua? Sudah. Bagaimana tanggapannya cara bermain pianika? Gampang atau susah? Gampang atau susah? Kenapa yang susah? Saya kira sangat gampang ya. Saya kira semuanya sudah bisa. Kalau disuruh sekarang mainkan lagu sederhana, pasti semuanya sudah bisa. Cuman kekurangannya tadi karena semuanya masih menggunakan satu tangan. Kalau bermain pianika itu alangkah lebih baiknya kalau bermain memakai dua tangan. Ini ada contoh. Tapi mungkin tidak kedengaran ya. Tidak kedengaran? Saya kira sangat gampang sekali ya bermain pianika. Nah, sekarang mesti konten. Nah, sebentar. Minggu lalu kita sudah bermain menjadi juri ya. Nah, sekarang ada masing-masing dari kalian datang mencabut di sini.
depan nanti. Dan yang lainnya yang duduk di belakang akan menjadi juri. Masih ingat dengan rubrik penilaian yang sudah ditulis minggu lalu? Masih? Masih ingat rubrik penilaiannya? Ya, ampun masih ada ya. Jadi di sini itu kalian akan ada yang tampil dan ada yang menjadi juri. Akan ada not yang saya sediakan. Silakan maju ke depan. Yang dapat nomor 1 berarti dia yang paling duluan tampil. Silakan maju ke depan bersamanya untuk mempersingkat waktu. Siapa yang dapat nomor 1? Ada spidolnya? Atau ini saja? Ini saja, notnya. Silakan tulis. Tidak ada spidol ya? Nanti spidol satu. Spidol di kantor perempuan. Di meja yang kelas 10. Yang lain buat rubrik penilaian untuk menilai temannya. Siapa yang mendapat nomor 2? Herdi? Oh iya. Rubrik penilaian dibuat ya.
nomor 4 yang yang bagian yang nomor 1 tadi sama yang nomor 1 ya. Siapa nomor 4? Sama anaknya Andira. Yang nomor 2 sama yang nomor 5 sama anaknya Herbi, nomor 2. Hah? Nomor 7 kembali lagi ke nomor 1. Sudah siap? Rubrik penilaiannya sudah siap? Iya, silakan rubrik penilaiannya. Andira, latih-latih dulu. Ambil nomor penilaiannya. Sudah. Sudah siap untuk penilaiannya yang lain? Sudah? Ya, silakan Herbi. Mulai ya. Diperhatikan temannya ya.
Nomor 3. Latihan dulu. Latihan dulu. Selamat pagi Bu Desti. Baik Pak. Bagaimana kabar hari ini? Ya, seperti biasa puji Tuhan sehat. Ya, syukurlah tuh kalau kondisi baik, sehat. Ya, pagi ini Bu kita mau diskusi kembali terkait dengan kegiatan yang kita sudah lakukan, yaitu proses pembelajaran di kelas yang kita sudah lakukan kemarin. Ya Bu ya? Iya Pak. Ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan setelah Ibu melakukan pembelajaran. Kira-kira Bu dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan pembelajaran kerja presentasi di kelas 7 materi seni budaya? Iya. Jadi yang saya rasakan itu Pak, saya merasa bahwa pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu menjadi lebih mudah karena disesuaikan dengan kebutuhan murid Pak. Ya, berarti Ibu telah melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Ya. Saya juga mengamati kemarin bukan Ibu telah memberi peran yang cukup baik, cukup bagus kepada murid-murid Ibu. Kemudian Bu dalam melaksanakan pembelajaran, apa ada hal yang perlu diperbaiki Bu? Iya. Jadi Pak, dalam pembelajaran yang telah saya laksanakan itu, saya menyadari bahwa pasti ada beberapa hal penting yang harus saya maksimalkan lagi untuk proses pembelajaran selanjutnya. Utamanya dalam penerapan budaya positif dalam pembelajaran dan seharusnya saya selalu menyampaikan tujuan pembelajaran Pak. Baik. Ya. Berarti penyampaian tujuan pembelajaran dan budaya positif itu harus lebih dikembangkan ya Bu ya? Iya Pak. Memang mungkin kemarin Ibu ya lupa, dan itu adalah sesuatu hal yang biasa terjadi, bukan? Kita semua perlu untuk tetap belajar terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya. Kemudian Bu, ini pertanyaan saya berikutnya dalam kegiatan diskusi kita saat ini. Tentunya dalam melaksanakan pembelajaran, setelah kita memperoleh hasil, kemudian ada beberapa catatan, ya nanti ada tindak lanjut yang akan kita lakukan. Kira-kira menurut Ibu apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan nanti di dalam memperbaiki pembelajaran atau pembelajaran selanjutnya? Iya. Jadi tentunya saya akan selalu berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam kelas sebagai bahan ajar. Kemudian saya juga akan mempelajari kembali beberapa teknik pembelajaran berdiferensiasi agar saya mampu lebih memaksimalkan peran para murid. Saya juga akan mempelajari teknik-teknik penerapan budaya positif dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Bagus sekali Bu apa yang akan Ibu rencanakan dalam tindak lanjutnya nanti. Saya kira
ketika kita rencanakan tinggal melaksanakan, dan kalau itu bisa dilakukan Bu, kita yakin dan pastikan bahwa apa yang kita harapkan dari pembelajaran itu pasti bisa tercapai. Ya, saya kira Bu itu yang penting saya tanyakan, saya gali-gali dari apa yang sudah dilakukan, dan semoga pembelajaran berikutnya lebih sukses, lebih baik, dan akan lebih berdampak kepada kita. Oke, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama Pak. Selamat siang.